Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita jumpa lagi. Saya sangat senang sekali dapat berjumpa kembali dengan penuh antusias dan semangat. Mari kita mulai acara ini dengan penuh energi dan semangat yang tinggi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan mampir menonton video saya kali ini. Ayo bersama-sama menjadikan acara ini dengan semangat yang tinggi belajar. Langsung saja kita mulai. Kali ini saya akan mengajak kalian semua belajar tentang mengenai evaluasi PKPI. Apa sih itu PKPI? Ya, kali ini saya akan sedikit menjelaskan. Evaluasi program merupakan prosedur yang digunakan untuk menentukan sejumlah program BK komprehensif daerah atau sekolah tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan berfungsi sepenuhnya. Evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Penelitian yang diberikan terletak pada kondisi suatu program tertentu dengan menggunakan standar dan kriteria evaluasi dalam manajemen PKPI. Oke, selanjutnya ada evaluasi formatif. Evaluasi ini menyampaikan karakteristik dari evaluasi formatif, antara lain menyediakan informasi agar personil program dapat melakukan perbaikan, menanyakan apa, perlu meningkatkan apa, dan bagaimana meningkatkannya. Untuk fungsinya sendiri, menurut evaluasi dalam evaluasi ini, fungsinya yaitu dapat menghasilkan informasi tentang derajat keberhasilan, umpan balik, keefektifan, serta langkah pengembangan dan perbaikan. Melalui informasi-informasi penting tersebut, penyuluhan agama Islam memiliki dasar yang kuat dalam merancang tindak lanjut serta melanjutkan perbaikan atau pengembangan program. Selanjutnya, prinsip dari evaluasi sendiri antara lain objektif atau berdasarkan indikator, transparan, terbuka dan diinformasikan, partisipasi melibatkan berbagai pihak, akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan, tepat waktu sesuai jadwal, dan keseimbangan umpan balik untuk penyempurnaan. Tahap dalam merencanakan evaluasi sendiri adalah menetapkan tujuan, menyusun pengembangan atau memodifikasi instrumen, seperti mengumpulkan dan menganalisis data, mendokumentasikan data, dan melakukan tindak lanjut. Selanjutnya ada 3 terdapat aspek evaluasi dalam bimbingan penyuluhan Islam. Antara lain, yang pertama ada generasi evaluasi perencanaan program bimbingan penyuluhan Islam. Dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan layanan bimbingan penyuluhan Islam. Dilihat dari perencanaannya berbagai hal yang dievaluasi pada dimensi perencanaan. Yang kedua ada dimensi evaluasi. Proses bimbingan penyuluhan Islam dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan layanan bimbingan penyuluhan Islam. Dilihat dari prosesnya, berapa hal yang dievaluasi pada dimensi, antara lain program rencana kerja dengan pelaksanaan program lain sesuai program rencana kerja. Yang ketiga ada dimensi evaluasi hasil.
Bimbingan penyuluhan Islam dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan layanan bimbingan penyuluhan Islam. Terus, peningkatan pemahaman. Peningkatan pemahaman terdapat 3 jenis evaluasi, yaitu yang pertama ada evaluasi hasil segera. Evaluasi ini yang dimaksud adalah evaluasi pada akhir setiap jenis layanan. Di setiap jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan penyuluhan Islam untuk mengetahui gambaran kondisi kelompok sasaran yang dilayani. Terus yang kedua ada evaluasi hasil jangka pendek. Evaluasi ini dimaksudkan dalam waktu tertentu setelah layanan bimbingan penyuluhan Islam. Yang terakhir ada evaluasi hasil jangka panjang. Evaluasi hasil jangka panjang ini dimaksudkan dalam waktu tertentu setelah beberapa layanan bimbingan penyuluhan Islam diselenggarakan untuk mengetahui lebih jauh dampak layanan dari bimbingan penyuluhan tersebut. Selanjutnya ada 4 komponen layanan. 4 komponen ini yaitu yang pertama ada layanan dasar. Layanan dasar sendiri adalah sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseling melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasial atau kelompok. Yang kedua, layanan perencanaan individual. Perencanaan ini diartikan sebagai bantuan kepada konseling agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan. Yang ketiga, layanan responsif merupakan pemberi bantuan kepada konseling yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab jika tidak segera dibantu menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Yang terakhir, dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada konseling atau memfasilitasi kelancaran perkembangan. Mungkin itu saja sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Semoga yang menonton bisa ditambahkan ilmunya dan juga pemahamannya mengenai tentang materi kali ini yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.